saya bisa didengar dengan baik oleh Anda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau enggak bisa kan jadi contoh saya. Jadi ini ya, yang harus kita pahami. Yang pertama, umat Islam ini dapat dibedakan menjadi 3. Ini dulu, umat Islam di dalam menjalankan agama Islam ini dibedakan menjadi 3 di dalam surat Al-Fatir itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladziina astafainahum min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasidun faminhum sabiqum bil khairat. Dalam surat Fatir disebutkan di situ oleh Allah bahwa umat Islam ini di dalam beragama Islam ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah zalimun li nafsihi. Yang kedua muqtasidun, yang ketiga sabiqum bil khairat. Mufassir memberikan penjelasan. Zalimun li nafsihi adalah orang-orang Islam yang mengerjakan sebagian kewajibannya tetapi meninggalkan kewajiban yang lain. Jadi sebagian kewajiban dia kerjakan, sementara kewajiban yang lain ditinggalkan. Umpamanya sholat maghrib, sholat isya, tapi subuh tidak. Tidak puasa Ramadan, tapi berangkat sholat tarawih. Tidak puasa, tapi sholat Idul Fitri. Tidak sholat, tapi daftar ke umroh. Itu. Jadi sebagian kewajiban dia kerjakan, sebagian ditinggalkan. Dan umat Islam pada kelompok ini itu suka mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Yang kedua, kelompok muqtasidun. Kelompok muqtasidun itu adalah orang Islam yang mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Tetapi yang disunatkan oleh Islam itu tidak dikerjakan. Dia sholat wajib, ya sudah, pulang habis itu. Tidak sholat sunat, dia puasa wajib, ya sudah. Tidak puasa sunat, gitu. Pokoknya yang wajib dia kerjakan, yang sunat tidak dikerjakan. Nah, kemudian yang terakhir, sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat itu kalau di Muhammadiyah fastabiqul khairat. Yaitu orang Islam yang wajib dia kerjakan, yang sunat dia kerjakan, yang makruh saja ditinggalkan, apalagi yang diharamkan. Nah, ketiga kelompok ini yang paling beruntung kelompok ketiga, yaitu sabiqum bil khairat. Baru yang kedua, baru kemudian yang ketiga. Nah, ketiga-tiganya itu ya masih beruntung. Karena apa? Karena agamanya Islam. Itulah maka kosakata yang dipakai adalah istofa. Istofa itu memilih. Berbeda dengan ihtaro. Ya. Kalau ihtaro itu memilih juga. Tapi beda. Kalau istofa adalah orang yang terpilih dari kelompok orang-orang yang baik. Itu namanya istofa. Maka Rasulullah itu namanya Mustafa. Jadi orang yang terpilih dari kelompok orang-orang yang baik. Tapi kalau ihtaro atau muhtar itu orang yang terpilih dari kelompok ada yang baik, ada yang jelek. Nah, umat Islam ini disebut dalam Quran surat Fatir ayat 32 itu summa awrasnal kitabal ladziina astafaina. Berarti hanya orang-orang yang terpilih sajalah yang diberi amanat Al-Quran. Tetapi walaupun umat Islam terpilih, itu yang disebut dalam Quran pertama itu bukan sabiqum bil khairat. Tetapi yang disebut pertama adalah zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi. Baru muqtasidun. Kenapa zalimun li nafsihi disebut pada nomor pertama? Karena jumlahnya paling banyak. Itu, Cik. Jadi penyebutan zalimun li nafsihi, muqtasidun, sabiqum bil khairat, urut-urutannya itu tidak bisa diganti. Nah, penyebutan yang pertama karena jumlahnya terlalu banyak. Baru kemudian disusul jumlah yang banyak, muqtasidun. Baru disusul jumlah yang ketiga, jumlahnya sedikit, yaitu sabiqum bil khairat. Itu 5 mama sirru bi taqdimi lafzi
zalimu li nafsihi qabla al-muqtasid wa qabla sabiqun bil khairat. Itu rahasianya mengapa zalimun itu didulukan. Nah, ini juga bisa dipahami begini. Umat Islam ini walaupun jumlahnya paling banyak, tetapi sebenarnya sebagian besar itu tidak mengerjakan ajaran agama Islam dengan baik. Kalau mereka tidak mengerjakan Islam dengan baik, ya berarti mereka tidak bisa maju itu. Tidak maju. Jadi orang Islam itu, di dalam Islam itu sebenarnya banyak loh, Dek. Bukan sebenarnya, memang banyak ya. Pamannya anjuran, mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kamu yang rajin, yang giat, seakan-akan hidup terus. Tapi orang Islam sih sudah bekerja, males. Maunya sih kaya, tapi tidak usah bekerja. Utul ilma walau bisin, pamannya. Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina, tidak usah jauh-jauh. Di STIT aja, cuma berapa kilo aja udah males. Jadi banyak umat Islam ini jumlahnya ya ada tuhum kasir, tetapi kualitasnya sebenarnya tidak banyak. Sementara umat yang lain itu jumlahnya tidak begitu banyak, tapi kualitasnya bagus. Saya tidak memastikan tidak, tetapi analognya begini. Jumlah masjid musola di Indonesia ini banyak sekali. Hampir setiap RT itu punya musola. Bahkan di kampung saya ini setiap RT punya masjid. Masjidnya besar-besar ya. Tapi yang masuk di masjid itu kalau sholat wajib itu cuma 1 shaf, 1,5 shaf. Jadi tidak imbang dengan besarnya masjid. Tapi masjidnya jumlahnya banyak. Sementara di negara lain itu masjidnya sedikit. Masjidnya sedikit sekali. Tapi kalau pas sholat jumlahnya penuh. Itulah maka di negara-negara lain, terutama di negara Arab, di Mesir umpamanya, itu orang ke masjid pakai mobil. Itu biasa-biasa aja. Tidak ada yang pakai motor. Ya, karena di negara-negara selain Indonesia ini motor tidak boleh masuk. Di Mesir, di negara Arab itu kalau ada orang punya motor itu kaya mesti. Kalau Indonesia kalau punya motor itu biasa. Tapi kalau di sana punya motor mesti kaya. Tapi punya mobil biasa-biasa. Karena memang di beberapa negara motor tidak boleh masuk. Kendaraan itu tidak boleh masuk. Tapi di Indonesia ini satu rumah itu motornya, satu rumah 3 orang motornya bisa 4. Banyak sekali. Iya. Jadi di negara lain itu tempat ibadahnya tidak banyak. Cuma orang yang ke masjid itu penuh. Subuh apalagi ya, itu penuh. Dan mereka ke masjid itu satu keluarga 6, 7 itu pakai mobil. Jadi kalau pas sholat itu mobil-mobil banyak sekali. Nah, saya ingin mengatakan begini. Kalau umat Islam ini walaupun jumlahnya banyak, tapi sebenarnya sebagian besar itu tidak paham dengan Islam. Sampai-sampai disindir Rasulullah itu seperti buih itu loh, Dek. Buih yang putih itu banyak, tetapi ya apa cuma ngalor ngidul itu. Nah, itulah saya ingin membicarakan pada kesempatan ini dengan judul integrasi ilmu sebagai asas peradaban. Ini. Dulu asalnya ilmu itu tidak dikotomis. Dulu asalnya pada masa-masa zaman keemasan. Zaman keemasan itu zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Abbasiyah itu ya. Itu tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada pembedaan antara ilmu agama sampai ilmu umum. Itu tidak ada pada masa-masa itu. Ilmu itu ya ilmu. Al-ilmu minallah. Ilmu itu ya ilmu miliknya Allah sudah. La farqa baina ilmin diniyin wala ilmin umumiyin. Tidak ada bedanya antara ilmu agama dengan ilmu umum. Tidak ada bedanya. Pokoknya semuanya ilmu gitu aja. Nah, sehingga pada zaman-zaman itu sarjana, yang disebut sarjana itu tidak hanya yang pintar hadis, toh enggak. Dia pintar hadis, pintar tafsir, dia pintar nahwu, pintar sharh, pintar balaghah, pintar matematika, bahkan kedokteran pun
pinter gitu. Jadi orang-orang kayak Ibnu Rus, Ibnu Tufel itu ilmunya tidak hanya tafsir hadis, gitu. Tapi ilmu astronomi juga pinter, kedokteran pinter, matematika pinter, biologi juga pinter gitu. Nah, kemudian datanglah orang-orang Barat yang menjajah ke negara Islam. Nah, penjajahan yang dilakukan itu sebenarnya ya kalau saya sih salahnya orang Islam ya. Karena dulu kan di Palestina di Masjidil Aqsa itu ketika ditaklukkan oleh Umar bin Abdul Khattab ya. Jadi dulu asalnya kan Palestina itu kan ya bisa menaklukkan pertama kan Umar bin Khattab ya. Waktu Palestina ditaklukkan itu orang Palestina bilang, saya mau menyerahkan kunci negara Palestina ini, tapi yang menerima harus Umar bin Khattab, sang khalifah. Nah, kemudian Umar ditelepon di WA, kira-kira, Pak Umar, ini kuncinya mau diserahkan, tapi yang menerima harus Pak Umar sendiri. Ini gimana ini? Sementara Anda di Medina. Akhirnya Umar bin Khattab berangkat ke Palestina dengan ajudannya, kira-kira kalau sekarang begitu. Nah, caranya karena bawa unta ya, pada masa itu ya paling top unta ya. Unta itu kalau lari itu kecepatannya 40 km. Kalau lari dengan cepat itu 40 km. Kalau sekarang sih tidak usah capek-capek. Pesawat ya selesai. Dulu pakai itu, pakai unta. Nah, tentu tidak mungkin dalam perjalanan yang panjang itu Umar naik sendiri, ajudannya nuntun unta itu kan tidak mungkin, itu bukan sifatnya Umar. Maka caranya pingsut. Umar dengan ajudannya, jeret begitu. Siapa yang menang, dia naik dulu. Tapi nanti dalam 1 kilo gantian, begitu, gantian. Nah, akhirnya pingsut terus, ya udah, Umar naik dulu, ajudannya nuntun, gantian, gitu. Jadi tidak selalu Umar. Umar bisa nuntun, bisa naik. Nah, pas di pintu gerbang Palestina itu yang di situ yang naik untanya ajudannya. Maka kemudian ajudannya lah yang mendapatkan penghormatan sebagaimana khalifah. Akhirnya kuncinya diberikan pada ajudannya yang sedang duduk di atas unta. Dan mereka tidak tahu kalau sebenarnya yang naik unta itu bukan Umar. Tapi ya tidak apa-apa. Setelah diterima, baru dikasihkan Umar. Nah, pada masa itu, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah di kuil-kuil situ mestinya. Di Masjidil Aqsa, di sekitarnya itu mereka bebas. Tapi dalam perkembangannya tidak boleh. Jadi yang di Palestina itu hanya orang Islam saja. Yang ibadahnya ada orang Islam. Non-Muslim tidak boleh masuk di situ. Itulah yang kemudian membuat orang-orang Kristiani itu marah. Nah, kemudian diserang aja. Akhirnya umat Islam diserang. Habis itu, kalah. Bahkan dulu warisan-warisan buku yang begitu berharga itu dibakar semua oleh orang-orang Kristiani, oleh orang non-Muslim gitu aja ya. Dibakar, bahkan ditenggelamkan di Laut Merah itu. Sampai lautnya berubah menjadi merah karena api itu. Nah, disitulah umat Islam yang dulunya itu ahli di bidang matematika, kedokteran, filsafat, teknik, industri, itu sudah tidak punya bukunya. Nah, karena tidak punya bukunya, maka kemudian mereka lebih suka di masjid. Ngaji tajwid, umpamanya ngaji tafsir, ngaji tasawuf, ngaji fikih, ngaji balaghah, begitu. Nah, sementara ilmu-ilmu yang sekuler itu sudah ditinggalkan karena mereka tidak suka. Nah, disinilah sebenarnya orang Barat itu memanfaatkan sehingga seakan-akan orang Islam ini dipaksa oleh Barat atau dikonstruk. Orang Islam ini dikonstruk oleh orang-orang Barat. Ya sudahlah, kamu belajar agama saja. Belajar agama itu ya hadis, fikih, tasawuf, puasa, haji, tajwid, balaghah, begitu.
Nah, sementara ilmu-ilmu teknik, industri, matematika, fisika, kimia itu tidak usah dipelajari. Tapi itu pelajaran buat kami. Nah, mulai saat itulah sebenarnya muncul dikotomi ilmu pengetahuan. Jadi dulunya itu Islam itu tidak mengenal. Di dunia Islam itu tidak ada dikotomi itu. Islam itu hanya satu. Al-ilmu minallah. Maka kalau sarjana Islam itu ya dia ahli di beberapa disiplin ilmu. Tapi setelah penyerangan orang-orang non-Muslim ke dunia timur itu, akhirnya orang Islam mundurkan diri dari dunia pengetahuan. Dan kemudian ilmu pengetahuan direbut oleh orang-orang Barat. Sebagian buku dibawa ke Barat, sebagian buku dibakar. Nah, yang di negara timur, itu ya tinggal buku-buku agama saja. Nah, disitulah awal mulanya dikotomi itu muncul. Dikotomi itu muncul. Jadi agama ini kamu pelajari, tidak usah mempelajari ilmu eksak, tidak usah mempelajari ilmu sekuler, tidak usah. Tapi sekuler saya yang pelajari. Nah, gitu. Nah, padahal dari sisi materi kan lebih menguntungkan yang sekuler itu. Kalau agama itu iya, orang bisa mendekatkan diri pada Allah, tapi ya miskin terus. Dan itu sampai sekarang terasa deh. Orang Islam yang jumlahnya banyak ini sebenarnya semuanya lebih banyak miskinnya daripada kayanya. Ya ada orang Islam yang kaya itu ada. Orang-orang Saudi itu kaya-kaya. Orang Brunei, Sultan Brunei itu kaya. Kalau anaknya ulang tahun itu hadiahnya pesawat, kapal. Tapi kan satu dua. Orang Islam kan jumlahnya banyak sekali ya. Orang Ngawi aja banyak orang Islamnya. Tapi kan kebanyakan juga miskin. Yang kaya kan hanya satu dua saja itu. Nah, dikotomi itu adik-adik membuat orang Barat itu menjadi super. Sementara orang Islam yang belajar agama itu ya menikmati saja, tapi sebenarnya ya tidak bisa apa-apa. Dan itu sampai sekarang kelihatan sekali kok. Pesawat-pesawat canggih itu yang membuat orang-orang Barat. Orang Islam tidak bisa buat, tapi bisa beli. Itu memang dikonstruk oleh orang Barat, dibikin begitu. Anda bisa bayangkan kalau orang-orang Barat bikin pesawat tidak ada perang itu, terus nanti pesawatnya ditaruh di mana? Tidak bisa, no. Kecuali kalau bikin undi-undi lah, itu naruhnya cepat. Pesawat satu itu membutuhkan tempat banyak. Kalau tidak dipakai perang itu gimana? Itulah maka orang-orang Barat ini kemudian melakukan siasat. Bagaimana negara-negara Islam ini pada perang. Kalau perang, maka pesawatnya, senjatanya belinya ke saya. Sehingga saya tidak usah banyak-banyak stok. Karena kamu ambil. Pokoknya di Yaman. Di Yaman itu perangnya siapa? Di Yaman itu perangnya Saudi sama Iran. Ya. Itu Saudi itu membeli pesawat terbaru 100. Anda bisa bayangkan itu. Nyopirnya siapa yang nyopir itu ya? Apa pilotnya Saudi saya tidak tahu juga itu. Tapi untuk menjadi pilot pesawat canggih itu saya kira tidak mudah ya. Jangan-jangan beli pesawat sekalian minta pilot ya, jangan-jangan pilotnya dikasih jubah putih itu. Jadinya orang Arab padahal aslinya orang Barat. Itu dibeli oleh Saudi itu. Total itu 100 pesawat untuk perang itu. Habis bikin lagi, habis bikin lagi, habis bikin lagi. Jadi orang-orang Islam ini jumlahnya banyak, tapi sebenarnya dengan orang Barat ini, saya tidak berbutik ini. Ya. Itu karena dikotomi tadi itu, deh. Karena dikotomi itu, ya, karena dikotomi itu. Nah, kemudian saya ulangi lagi ya. Jadi dikotomi ini sebenarnya orang Barat. Di dalam Islam tidak mengenal dikotomi, tidak mengenal. Dikotomi itu pemilahan. Bahwa Islam itu kamu pelajari, yang sekuler saya. Dan di pendidikan perguruan tinggi di negara Indonesia ini kan begitu, deh. Kalau agama ya sekolahnya di IAIN gitu toh. Nanti kalau umum ya di UGM, UNS, Erlangga, ITB, IPB, ya.
Tapi kalau agama yo Yayen, Stein gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ada kesadaran. Sekarang ini sudah ada kesadaran bahwa dikotomi itu tidak akan membawa kehidupan ini bahagia, itu enggak. Karena dikotomi itu masing-masing ilmu itu berdiri sendiri. Ya. Jadi masing-masing ilmu ini berdiri sendiri. Nah, kalau masing-masing ilmu berdiri sendiri tidak menyapa ilmu lain, ini bisa angkuh. Ilmu itu bisa angkuh. Gitu. Nah, kalau ilmu itu bisa angkuh, ini bisa membuat rusaknya dunia ini. Ilmu tidak menjadi rahmatan lil alamin, tidak. Tetapi justru bisa merusak bumi. Saya beri contoh, Dek, ya. Dulu orang kalau menebang pohon, itu pakai kampak itu loh, Dek. Jelek, Dek. Zaman tradisional pakai kampak. Itu satu hari itu dapat satu pohon. Baru ambruk. Belum nanti dipotong-potongnya. Jadi memotong satu pohon, itu pada zaman dulu itu bisa membutuhkan 1 minggu. Terus berkembang. Tidak pakai kampak. Pakai bendu tapi. Terus pakai geraji. Yang ditarik itu loh, ditarik. Ini yang besi gepeng itu. Itu satu hari bisa 10. Nah, sekarang ini adik-adik dengan perkembangan teknologi ini, orang menebang pohon itu cukup dengan kawat kecil. Ya. Kawat kecil ditempel ke set, roboh langsung. Nanti motongnya juga begitu, kawat kecil. Satu hari itu bisa 100 pohon selesai. Masukkan di kapal. Nah, tetapi apa akibatnya? Perkembangan alat memotong kayu ini bisa digunakan orang semena-mena untuk menebang pohon. Ya, tentu saja menimbulkan bahaya banjir. Di Jakarta saja, sekitar Jakarta itu tiap tahun banjir. Itu persoalannya sebenarnya pohon-pohon yang dulu banyak di tempat bukit-bukit itu udah habis semua. Akhirnya ya tidak ada pohon yang menyimpan air, akhirnya ya banjir, kemana-mana banjir gitu. Nah, tapi kalau kemajuan teknologi itu dikendalikan oleh ilmu lain, itu menjadi bagus. Itulah maka sebenarnya umat sarjana sekarang ini berusaha bagaimana integrasi ilmu itu loh, itu dihidupkan dalam kehidupan perguruan tinggi dulu. Karena kalau SD kan tidak mungkin, SMP tidak mungkin, SMA juga belum. Jadi apa ya, menanamkan pemikiran integrasi ilmu itu ya di perguruan tinggi. Nah, sekarang ini adik-adik sudah banyak beberapa sarjana Islam Indonesia yang memikirkan tentang integrasi keilmuan. Di antaranya UIN Malang, ya, Pak Imam Prasojo, Profesor itu istilahnya adalah pohon ilmu. Pohon ilmu itu begini, akarnya itu Quran hadis. Akarnya itu Quran hadis. Nah, ilmu-ilmu yang naik, daunnya, pohonnya, buahnya, yang dari akar itu semuanya bersumber dari Quran hadis. Jadi pohon ilmu itu akarnya Quran hadis. Nah, naik pohonnya, cabangnya, dahannya, buahnya, itu macam-macam ilmu, ya, bermacam-macam tawan, tetapi dia tetap terkontrol oleh akarnya, yaitu Quran hadis. Nah, begitu. Ini UIN Malang. Kalau UIN Jogja tahun 2005 ini mengenalkan integrasi interkoneksi, bahwa ilmu pengetahuan itu harus saling menyapa gitu. Jadi tidak boleh berdiri sendiri begini, tidak boleh. Tapi saling menyapa. Bahwa ini menyapa ini menyapa begitu. Jadi saling berhubungan. Nah, kalau ilmu itu saling berhubungan, maka sebenarnya hidup ini akan lebih lebih bahagia. Banyak orang-orang Islam ini yang dibunuh oleh orang Islam sendiri. Di Mesir itu kemarin berapa? 250 orang.
baru sholat kemudian diberondong pakai senapan mati semua itu semena-mena ilmu pengetahuan ya. Jadi senjata yang digunakan tetapi tidak melibatkan pada ilmu yang lain. Ya pokoknya enggak suka tembak. Nah, ini kan keangkuhan terhadap ilmu pengetahuan, keangkuhan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa integrasi ilmu ini dapat mengerem satu ilmu pengetahuan untuk tidak melakukan keangkuhan. Jadi, tapi kalau dia dibiarkan, dia menjadi angkuh. Tapi supaya tidak angkuh, caranya begitu. Ilmu ini harus bertegur sapa dengan ilmu yang lain. Nah, di dalam Quran disebutkan yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, di situ dia ada dikotomi, tidak ada. Jadi yang beriman dan berilmu, ilmunya apa? Semua ilmu, tidak dibedakan. Tidak. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, walladzina amanu minkum walladzina utul ilma, tafsir tidak begitu. Bukan Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan ahli balaghah, tidak begitu. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan ahli di bidang ilmu tafsir, tidak begitu, tidak. Tapi utul ilma darajat, Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan dia berilmu pengetahuan. Itu ya semuanya. Apakah ilmu tentang pertambangan, apa ilmu perkapalan, atau teknik sipil, teknik bangunan, itu tidak dibeda-bedakan. Jadi semuanya adalah ilmu Allah. Nah, sekarang ini bekas-bekas dikotomi orang Barat itu masih nampak ya di masyarakat Islam pedesaan terutama. Itu orang lebih suka ke masjid, ya itu bagus ya, ke masjid, terus ngaji gitu sampai ya, tapi enggak ngerti apa-apa kecuali cuma ngaji aja. Iya, enggak ngerti tentang perkembangan ya, toh bagaimana cara nandur pisang yang buahnya itu bisa 30, itu enggak mudeng. Pokoknya ya ngaji aja, malah murake wayang, ngaji, ya akhirnya dari sisi kehidupan itu miskin. Mereka lebih asik pada kegiatan-kegiatan agamis seperti itu. Padahal sebenarnya Islam tidak hanya seperti itu. Islam itu pegangan hidup. Jadi kullu syai' fi hadhihi dunya itu menjadi miliknya Islam karena itu miliknya Allah. La farqa baina ilmin diniyyin wala ilmin, itu tidak beda antara ilmu agama dan non agama, itu tidak, semuanya ilmu menjadi milik Allah. Tetapi di masyarakat pedesaan bahkan masyarakat perkotaan, orang-orang Islam ini ya masih menikmati dikotomi itu. Jadi dia lebih bangga kalau satu malam itu tidak tidur tapi sholat sunnah terus, tidak pernah baca buku, itu lebih bangga begitu. Padahal tidak begitu. Mestinya ya sholat sunat itu ya sewajarnya sajalah. Tapi diperbanyak belajarnya begitu. Orang Islam ini lebih suka membicarakan masalah konflik umpamanya ya. Tetapi tidak pernah berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kemarin orang-orang Malaysia itu bilang gini loh, Dek. Ya, tidak baru saja ini melihat fenomena orang Islam di Indonesia ini ribut aja itu. Yang ribut itu kan orang Islam, kan? Orang Kristen kan enggak ribut, mana orang Katolik enggak ada. Yang ramai itu kan orang Islam itu. FPI ya. sama ini ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada FPI, banyak sekali. Itu ribut gitu loh, ribut aja. Iya, bahkan pembubaran FPI itu dari mana enggak tahu juga, itu dari orang Islam sendiri juga. Nah, sampai orang Malaysia begini, kalau orang Islam di Indonesia ini ribut begini terus, itu enggak akan belajar teknologi. Ya belajarnya ya itu aja, ribut itu aja. Isinya ya ribut aja, cuma persoalan-persoalan. Kalau di tempat saya ini persoalan begini deh.
sholat itu beri jarak enggak, itu jadi ribut. Ya, sampai sekarang. Jadi kalau di Medina kan pakai jarak. Shaf kosong, sholat kosong. Jadi jaraknya itu 2. Nah, itu kan di masyarakat Islam ini kan juga begitu. Di masjid kan ada jarak. Shaf ping. Nah, COVID ini loh. Tapi banyak tokoh-tokoh itu yang enggak usah. Kok gimana toh? Itu udah jelas kok hadisnya itu umpamanya. Sholat yang rapat itu sampai sekarang masih itu aja tiap hari tiap malam itu yang dibicarakan, tapi tidak pernah baca buku, tidak pernah belajar IT, ya akhirnya ya keasikannya ya di situ aja. Iya itu. Nah, adik-adik, kemudian ketika kita ini sekarang ini sudah ada kesadaran. Sekarang ini sudah ada kesadaran umat Islam, terutama para sarjana dan juga mahasiswa yang ya di perguruan tinggi itu sudah ada kesadaran betapa pentingnya integrasi ilmu. Sudah ada kesadaran, ya, bahwa ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri, harus membutuhkan ilmu lain. Bangun masjid aja enggak bisa sendiri loh, Dek. Enggak bisa. Bangun masjid itu butuh ilmu banyak itu. Butuh ilmu ceramah ya. Ayo Bapak Ibu kita bangun dulu ini masjid. Tapi kalau ceramah tak ya enggak ada orang nyumbang loh. Ya orang ceramah-ceramah miskin-miskin. Ya membutuhkan yang lain. Membutuhkan orang yang golek duit, pedagang, umpamanya begitu. Membutuhkan orang yang pintar masak gitu. Jadi bangun masjid itu membutuhkan banyak ilmu itu. Tidak bisa hanya ceramah tok. Bangun masjid dengan ceramah itu tidak laku gitu. Ya. Nah, sekarang ini adik-adik sudah ada kesadaran umat Islam, terutama para mahasiswa dan juga yang hidup di perguruan tinggi, itu sudah meyakini betul bahwa integrasi ilmu itu penting. Tapi lemrakteknya ini menjadi agak sulit. Lemrakteknya menjadi agak sulit. Itu sekarang ini. Caranya piye itu agak sulit ya, Pak. Karena di luar perguruan tinggi ini masih dikotomi sekali ya, bahwa yang belajar agama itu tidak usah belajar umum. Bahkan begini deh, di beberapa pesantren itu makan pakai sendok itu tidak boleh. Itu kan sekali, makan itu pakai tangan ya, pakai mulut gitu loh. Karena ini ajaran Nabi ya. Yang pakai sendok itu kan bukan buatan Rasul. Rasul kan dulu tidak makan pakai sendok. Nah, seperti ini kan masih dikotomi sekali. Padahal sebenarnya tidak begitu. Jadi menurut saya sekarang ini integrasi ilmu itu sudah dikenalkan. Bahayanya dikotomi itu sudah dikenalkan di kalangan mahasiswa. Di perguruan tinggi Muhammadiyah, ini integrasi ilmu ini kuat sekali malahan. Di STIT Muhammadiyah, ini di samping mempelajari ilmu umum, ini juga mempelajari agama. Ini namanya integrasi ilmu. Ya, di UAD, saya ngajar di UAD, ini juga itu di Fakultas Teknik Industri itu ada 8 SKS pelajaran agama. Hebat itu, ya. UMY juga begitu, UMS di Fakultas Kedokteran itu ada 8 SKS belajar agama. Iya, jadi di Muhammadiyah ini integrasi ilmu sangat kuat. Maka sebenarnya kalau disuruh milih ya, pilih sekolah di sini apa di Muhammadiyah, itu pilih di Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah ini sejak awal dikenalkan integrasi ilmu itu. Integrasi ilmu. Mau belajar matematika, pertama kali membaca basmalah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Kita bismillah. Gitu dan seterusnya. Ada tausiahnya juga. Tapi kalau di sekolah lain kan enggak gitu loh, bahwa bismillah itu di masjid. Nah, tapi walaupun demikian adik-adik, integrasi ilmu itu tidak berarti yang serba barat ditolak, itu jangan. Ya. Jangan. Jadi integrasi ilmu ya, tetapi yang datangnya dari barat jangan ditolak. Ya harus dipelihara dengan baik.
Karena harus diakui bahwa sekarang ini negara baratlah yang masih menjadi negara superpower. Indonesia ini kalau menolak produksi barat ini apa ya? Apa? Mobil ya, Pak. Kita belum punya ya, dulu nggak punya. SMK juga nggak jadi, itu mana? Motor aja Honda, Suzuki, CS itu semuanya bukan dari kita. Iya. Indonesia dulu punya motor namanya Jialing. Ya, tapi produksi sekali terus tidak ada yang beli itu. Dulu kita punya pesawat zamannya Habibie ya. Namanya Ketukoy itu. Bikin berapa biji hilang langsung. Sampai sekarang sudah tidak tahu itu pesawatnya di mana. Nah, itu jadi harus kita pahami bahwa dengan integrasi ilmu ini tidak berarti apa yang diproduksi oleh negara kita tolak, jangan. Kalau kita tolak nanti gimana? Kita berangkat haji itu dari mana pesawatnya? Semuanya dari negara barat. Iya, bahkan pilotnya pun juga dari barat itu. Cuma nanti ketika di Dubai itu harus Islam. Jadi umpamanya naik pesawat pilotnya non Muslim dari Indonesia, itu sampai di Dubai berhenti dulu. Nah, nanti di Dubai itu pilotnya diganti pilot Islam begitu. Tapi kalau sejak dari berangkat pilotnya Islam, bisa kesulitan juga kita ini mencari pilot Islam yang canggih-canggih. Ya walaupun ada juga, tapi agak sulit. Nah ini hegemoni ya, hegemoni sebuah negara. Adik-adik yang saya hormati, jadi dikotomi kita tolak. Ilmu itu berintegrasi antara ilmu lain, saling menyapa begitu. Nah, ketika ilmu itu saling menyapa, maka bisa dikontrol. Orang mencari ikan, ya, sekarang ini itu tidak usah sulit-sulit. Kapal 2, terus pakai jaring itu. Wes, terus kapalnya ketemu lagi, udah berapa kuintal ikan itu ketangkap itu. Jadi kapal 2 terus disambung dengan apa itu namanya jaring, kapalnya itu langsung kapalnya ketemu, jaringnya diangkat pakai alat itu, terus akhirnya jalannya itu jerunya udah isinya ikan tok, langsung dibawa oleh kapal satunya, masukkan di pabrik, besok jadi kaleng. Ya, tapi ini kan angkuh sekali lah. Terus orang-orang Indonesia yang mancing, yang naik kapal getek, jaring itu kan tidak dapat apa-apa. Akhirnya yang diuntungkan satu orang dengan teknologi maju, tetapi ribuan jutaan nelayan Indonesia tidak makan. Ya, maka kemudian ada kebijakan dari Susi dulu itu ya, kapal asing yang cari ikan, tembak itu. Tapi sekarang menteri itu hilang malahan ya. Iya, bisa jadi karena mungkin Indonesia ditegur sama negara-negara lain yang sudah kebakar itu. Pak D, ini aja diangkat meneh iki, wah ora menarik iki. Tapi begitu. Jadi oke, integrasi oke. Integrasi itu akan membuat ilmu ini terkontrol. Kontrol. Nah, kalau ilmu ini terkontrol, maka hidupnya akan aman. Jadi, di Mesir itu tidak ada orang jual burung. Ya, di Mesir itu tidak ada orang jual burung. Maka tidak ada orang menangkap burung. Nah, ketika tidak ada orang menangkap burung, burung itu mesti berpasangan. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Dan kuduk-kuduk. Yang namanya burung kontel itu, burung blekok putih itu jutaan. Ya. Burung kutut itu deket-deket gitu sama kita, tidak ada yang takut. Karena apa? Karena mereka tidak punya kebiasaan nangkap burung. Indonesia beda. Indonesia ini sekarang cari burung sulit sekali, tapi kalau di pasar burung banyak. Dan itu Indonesia ini yang ditangkap ini tidak tanggung-tanggung. Ya. Bapaknya, mboknya ditangkap, akhirnya kan anaknya hilang semua. Kalau waktu saya kecil itu menangkap burung itu anaknya. Jadi dibiarkan dulu bapak ibunya kawin, terus bertelur. Kita intip tiap hari itu. Baru kemudian netes. Nah, ketika sudah bisa gini-gini, kita ambil anaknya. Kenapa tidak bapak ibunya, bapak simboknya, biar kawin lagi. Tapi sekarang ini lain.
Sekarang yang ditangkap itu burung bapak dan mboknya. Maka kalau kita lihat di pasar-pasar burung di Ngawi itu, yang dijual itu yang gede-gede, yang tua-tua. Nah kalau yang tua dijual, ya sudah, berarti tidak mana, tidak bertelur, tidak terus lagi. Nah itulah namanya dikotomi, itu namanya semena. Nah insya Allah adik-adik yang saya banggakan, dengan kesadaran kita bahwa ilmu itu tidak dikotomi. Ilmu itu harus integrasi. Integrasi itu artinya begini, bahwa ilmu yang satu berhubungan dengan ilmu yang lain. Ilmu yang satu tidak boleh berlaku angkuh, tetapi harus berada pada kontrol ilmu yang lain. Nah insya Allah kalau begitu, maka sebenarnya akan bagus. Dan peradaban yang dibangun itu akan menjadi bagus. Akan berbeda peradaban yang dibangun oleh ilmu yang hasilnya dari hasil dikotomi. Jadi kalau ilmu itu integrasi, ilmu itu terwujud, maka peradaban ilmunya, peradaban manusia akan menjadi bagus. Tapi kalau integrasi ilmu tidak terwujud, peradaban manusia ini akan menjadi peradaban yang semena-mena. Itulah insting jauh-jauh sudah berpesan pada kita. Ilmu agama tanpa umum, itu dia melihat tapi dia lumpuh. Orang pintar agama tapi tidak mudeng ilmu umum, itu matanya melihat tapi dia lumpuh, tidak bisa jalan. Orang yang pintar umum tapi tidak beragama, itu fisiknya kuat tapi matanya merem, ya matanya tidak bisa melihat. Ya. Maka yang bagus itu jangan dikotomi. Harus integrasi ilmu. Ya pinter agama, ya pinter umum. Jadilah badannya sehat, matanya bisa melihat. Itu yang digambarkan oleh insting. Tapi sebenarnya di dalam Islam sudah lama. Ya, di dalam Quran kan juga banyak disebutkan itu. Bagaimana Allah sakhkhara lakumus syamsa wal qamara, sakhkhara lakumul bahra, dan macam-macam. Jadi bumi seisinya ini diciptakan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Maka tidak benar kalau kita ini mendikotomi ada ilmu umum, ada ilmu agama. Tidak benar kalau ilmu agamanya miliknya Allah, sementara ilmu umum miliknya orang Barat. Tidak benar. Jadi ilmu ini semuanya menjadi miliknya Allah. Dan ketika ilmu ini semuanya menjadi miliknya Allah, berarti ilmu itu hanya satu. Ya ilmu, gitu aja. Dan itulah yang sebenarnya harus kita yakini, kita pelajari. Nah, kalau kita sudah begitu, maka peradaban yang muncul nanti akan menjadi peradaban yang baik, peradaban yang menjanjikan. Tapi sayangnya sampai sekarang ini banyak umat Islam yang lebih fokus pada agama, sementara jauh dari ilmu-ilmu yang seperti itu, dari ilmu-ilmu umum seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang Islam ini hanya beli saja, tidak bisa membuat, beli. Mau makan ikan kaleng, orang Islam beli. Tapi yang membuat sebenarnya bukan kita. Adik-adik kalau haji ya, itu orang-orang haji itu satu orang menyembelih kambing, satu kelompok 7 menyembelih unta. Itu pada musim haji itu berapa ribu unta. Dipotong, diserok, bawa pergi dibikin kaleng. Bikin kaleng jual lagi pada orang Islam. Padahal yang bikin kaleng bukan orang Islam. Kenapa? Orang Islam lebih asik baca Quran, baca hadis, tetapi kalau yang teknologi itu tidak mau. Nah, itulah sebenarnya saya kepingin begini. Kalau umpamanya saudara Anda itu 3, yang satu agama, yang satu lagi itu ya suruh sekolah di matematika atau yang di pertambangan sana atau gimana gitu. Nah, tidak semuanya ya suka-suka ya. Kalau anaknya 3 semuanya ke pondok ya nanti jadinya ya gitu lagi ya. Tapi gimana kalau dari pondok terus sekolah ke ITB, ke IPB umpamanya. Ambil fakultas-fakultas yang itu fakultas yang umum supaya berintegrasi. Saya kira begitu, Dek. Mungkin saya simpulkan begini. Dulu ilmu itu satu. Tapi kemudian dengan penjajahan Barat ke negara Islam, mereka menghembuskan roh dikotomi ilmu pengetahuan. Dikotomi itu pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, maunya orang Barat, orang Islam ini belajar agama sajalah.
Tidak usah ilmu pengetahuan. Aku saja. Artinya kalau belajar agama ya nanti miskin. Sementara orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan itu menjadi orang kaya. Dan fakta itu. Nah, kemudian pada akhir-akhir tahun 1900-an itu banyak kesadaran dari para pemikir Islam bahwa dikotomi itu merugikan kita. Tidak hanya merugikan umat Islam, tapi juga merugikan kehidupan ini. Maka kemudian perguruan tinggi berusaha untuk menjadikan ilmu ini integrasi. Yaitu bahwa disiplin ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Harus melibatkan ilmu-ilmu yang lain. Saling menyapa. Antara ilmu ini harus menyapa begitu. Baik ilmu agama dengan ilmu agama atau ilmu agama dengan umum. Ini harus menyapa begitu. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena ilmu itu sebenarnya satu dan itu miliknya Allah. Dan kalau sekarang ini yang menguasai ilmu umum itu adalah orang-orang barat, ya kita rebut, kita cari ke sana. Iya. Kalau bisa ya kita cari, kita rebut. Bagaimana kita bisa belajar ke negara barat. Tapi ya jangan belajar ke barat tapi tidak sholat. Jangan. Ya tetap sholat. Gitu loh. Di negara barat tetap sholat, tetapi ya tetap belajar. Itu sehingga ibadahnya juga bagus, berpikirnya juga bagus. Nah kalau begitu, insya Allah peradaban Islam itu akan menjadi peradaban yang bagus. Saya kira begitu, Dik, yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita dialog saja, mungkin lebih enak. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Marjoko Idris. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan, dan pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Marjoko ini sangat membangun sekali ya. Dan kemudian ada beberapa yang saya catat tadi, bahwa umat Islam itu terbagi menjadi 3 menurut para mufasir. Itu yang pertama ada zolimun linafsih ya, yang artinya hanya sebagian kewajiban saja yang dikerjakan, misalnya sholat itu pada umumnya 5 waktu tapi masih bolong-bolong begitu. Kemudian yang kedua ada muktazidun, yang mana artinya dalam bahasa lain itu kewajiban yes, sunnah no, begitu kira-kira. Kemudian yang ketiga sabikun bil khairat, yaitu saya juga pernah mendengar istilah bahwa umat Islam ini terbagi menjadi 3. Jadi ada berbeda-beda pengertian dari banyak mufasir, namun secara garis besar menunjukkan hal yang sama. Dan yang kedua, bahwa dulu itu umat Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan dikotomi. Jadi semua ilmu itu adalah milik Allah dan harus digunakan, harus saling sapa, saling membantu begitu. Seperti yang terjadi pada zaman-zaman pertengahan atau abad-abad pertengahan itu, kita tahu peradaban Abbasiyah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu bagaimana terjadi Golden Age atau masa keemasan ya, yang bagaimana di sana juga menerapkan integrasi ilmu, di integrasi antara ilmu-ilmu yang barangkali disebut zaman sekarang itu ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Dulu juga peradaban Islam itu mengadopsi filsafat dari Yunani, kemudian mengadopsi matematika dari Persia dan belajar perdagangan dari India, sehingga terjadi masa keemasan. Kemudian yang keempat, bahwa tadi disebutkan juga dalam salah satu ayat bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Jadi bukan hanya orang-orang beriman,
tapi juga berilmu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Saya kira hal ini juga senapas dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Nung Muhajir dalam bukunya Filsafat Epistemologi. Jadi bagaimana kita itu harus mampu menyeimbangkan antara nalar akliyah ya, rasionalitas dengan nalar nakliyah. Yang mana keduanya itu harus saling berhubungan dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Namun kita tahu pada implementasi di masyarakat masih banyak juga orang-orang jerat di dalam dikotomi antara ilmu dan agama itu. Namun pada akhir-akhir ini, mungkin abad ke-19 ya, bagaimana Muhammad Al-Atas, kemudian Al-Faruqi sudah memberikan pencerahan bagaimana mencetuskan integrasi ilmu atau islamisasi ilmu yang akhirnya disusul oleh Profesor Amin Abdullah dengan teorinya integrasi interkoneksi yang mungkin hari ini menjadi identitas UIN Suka Yogyakarta begitu. Jadi itu barangkali mungkin apabila kawan-kawan ada yang mau ditanyakan ya, saya persilahkan. Monggo kawan-kawan bisa langsung unmute dan bertanya. Ya, tanya yuk. Yuk tanya. Ya, kalau enggak usah dipaksa. Makalah itu dibaca tapi. Makalah yang sudah saya kirim itu dibaca. Atau yang dari chatting, Dik. Mungkin ada pertanyaan dari chattingnya itu. Dari chat. Ada enggak? Siapa tahu ada. Sebentar. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Ya, ya. memang. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya. Oh ini Moga, ada. Waalaikumsalam. Izin untuk ya. Senior Mari. kita Mas Supriyanto ini. Monggo Mas Supriyanto. Monggo, ya, silakan. Oh, enggak ya suaranya ya? Suaranya enggak muncul. Halo, Mas Supri. Mas Supri dari STIT Muhammadiyah dulu. STIT tahun 2016. Oh. Apakah suara saya? J, Bapak? Ya, kedengaran. Bagus sekali. Headset. Ya, silahkan. 2016 ya. Ya masih baru, no? Baru 6 tahun. Iya, terus kemudian lanjut kuliah di Solo, Bapak. Kemudian IAIN Surakarta. Pindah ke hijrah ke Malang, Pak. Oh, S2-nya di mana ngambilnya? Di IAIN Surakarta. S2-nya, terus ke Malang. Jadi dosen di Malang. Udah ngambil S3 belum? J. Ya, ngambil lah. Tahun depan, Bapak, mohon doanya. Amin, ya ke Jogja aja. Jauh, Yai. Saya tak di UIN Malang saja nanti. Iya, nanti kalau ke UIN Malang belajar dengan ini Prof. Imam Prayogo nanti. Ya, nanti kalau ke S3 rekomendasinya dari saya aja. Oh, siap. Ya, karena PR1-nya itu teman sekelas saya itu. Oh. Ya. Siapa PR1? Mas Zainuddin. PR1-nya? Oh, Prof. Zainuddin. JJ. Ya, itu satu letting saya di S1 itu. Oh, istri kan juga dosen di UIN, Yai. Jadi cukup kenal dengan beliau. Oh ya, alhamdulillah. Banyak itu anak-anak saya di sana itu. Ya, alhamdulillah. Selamatlah ya. Siap. Senang saya. Ya, STIT Muhammadiyah sampai di Malang. Tapi saya kurang begitu beruntung, Yai. Kenapa? Dulu pas saya di STIT jenengan belum jadi dosen saya.
Saya di mana? Kan saya dulu ketemu dengan jenengan lebih Enggak, saya di moncer mana? dulu mungkin. Loh, saya di mana? Dulu kan Oh, saya itu di dulu STT jenengan terus kan sih. belum jadi dosen STT. Oh, Loh, saya itu jadi mantunya nggak Pak pernah Anwar ngajar itu saya sudah tapi tahun dulu itu. berapa? Saya kan menjadi menantu Pak Anwar tahun 89. Sejak 89 saya pulang di STIT, no. Tapi saya nggak pernah ketemu dengan jenengan, insya Allah itu. Kenapa? Saya kemana itu? Nggak pernah diajar. Nggak tahu, nggih. Kemana? Saya nggak pernah diajar sama jenengan dulu. 2016 sih ya. Padahal saya Ya, di saya lulus 2016. Oh, saya di Kairo itu 2005-2006. Apa saya sibuk di UIN ya? Iya, tapi yang Mungkin jelas ya. saya enggak lama kok. Saya di Kairo cuma 1 tahun, Nak. Iya. Saya Tapi mendengar saya, cerita Pak, jenengan dari malah kader saya, Mas Agus itu yang juga masuk jenengan di UIN juga, ambil PIAUD itu. oh, yang di PAUD itu, yang MA, yang masternya PAUD. Saya mendengar cerita jenengan. Oh, iyalah. Ya udah, nanti sampean kalau S3 nanti tak kasih rekomendasi nanti. Nanti saya kirim ke Zainuddin itu. Wah, siap. Saya katakan, Oke, siap, alhamdulillah. ya, saya katakan wajib diterima ini kader ini. Kader Muhammadiyah, orang kader NU. Kader Muhammadinu. Muhammadinu. Ya, Pak Imam Suprayogo. Terus apa itu namanya? Profesor siapa yang mantan rektor itu? Siapa? Mantan rektor? Mantannya. Setelah Pak Prayogo itu. Itu juga. Saya coba mengingat-ingat ya, siapa? Ya. Anak saya kan di Malang, jadi saya sering ke Malang. Saya punya anak 1, perempuan, di Malang ngajar di Brawijaya. Di Malangnya mana ya? Di Blimbing. Oh, di Blimbing di Paus. Di Blimbing juga ya. Saya di Paus Gang 3 nomor 1. Di Sutoyo. Saya di Blimbing. Wah, nanti kalau pas ke Malang bisa. Ya, Paus Gang 1. Diambil menantu oleh Pak Profesor Basori Mohsin, guru besar di Unisma. Nah, menantu saya sekarang pembantu dekan di Fakultas Hukum Unisma. Masya Allah. Iya. Lah. Nah, Pak Mas Kuri, Rektor Unisma, itu dulu Ketua LPM, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat. Saya juga Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat di UIN Jogja. Jadi selalu ketemu sama beliau. Iya, sekarang beda nasib aja. Dia rektor, saya tidak itu. Ya, rektor STIT lah begitu nanti guys. Ya enggak lah, rektor STIT ya orang STIT no. Enggak boleh orang luar. Gimana Mas? Mau tanya apa? Enggak jadi ya? Sharing ini jadi kan saya tertarik diskusi sebenarnya tentang konsep integrasi keilmuan dulu ya. Jadi bagaimana dulu ulama-ulama dulu ini kan begitu moncernya ya, menguasai ilmu matematika, eksak, kemudian filsafat, ditambah lagi ilmu agama juga dahsyat ya. Seperti Averroes atau Ibnu Sina misalkan, itu kan juga produk yang luar biasa sampai sekarang. Nah, bagaimana ya untuk mereka sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Proses belajar yang terjadi zaman dulu seperti apa yang bisa menghasilkan produk yang seperti itu? Nah, saya kan fokusnya ke manajemen pendidikan sebenarnya. Jadi bagaimana mengelola sebuah kurikulum yang bisa dan minimal mendekati mereka. Sebenarnya sudah mulai muncul ini kan kebijakan Merdeka Belajar atau kampus Merdeka yang digagas oleh Nadiem Makarim ini sebenarnya. Tapi dalam tataran implementatif kan ini belum begitu apa ya belum bisa hasilnya itu belum nampak. Kemudian saya sering mengikuti kajian-kajian yang dilakukan oleh Prof. Amin Abdullah misalkan, itu kan juga menggagas mengenai hal itu. Tapi dalam hemat saya itu kan masih dalam tataran
teoritis, tapi dalam aplikatifnya itu kami masih kesulitan ya. Terlebih untuk menerapkan di lembaga pendidikan levelnya dasar menengah, itu kita masih begitu terjebak dalam konsep dikotomi keilmuan sebetulnya. Ini mohon pencerahannya, karena kan kami di Malang juga diamanai sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 2. Jadi nampaknya saya juga butuh arahan dari penjenengan bagaimana meramu konsep pendidikan yang terintegratif seperti itu dalam tataran menengah sekolah ini, levelnya menengah atau dasar. Begitu ya. Kalau saya gini Mas, kenapa orang-orang dulu itu bisa menguasai banyak ilmu itu ya? Karena memang guru dia begitu. Karena gurunya begitu. Itulah maka ada syiar, ada unen-unen, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya itu tidak akan bisa memberi. Orang yang faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Seorang guru yang tidak mempunyai wawasan integrasi interkoneksi ya tidak bisa mengajarkan itu. Seorang guru yang dikotomis ya dia akan mengajarkan ilmu dikotomis kepada santrinya. Tapi kalau guru itu ilmunya integratif ya, nah dia akan mewariskan ilmunya kepada muridnya ya integratif juga. Jadi kalau saya mengapa orang-orang dahulu itu bisa memahami ilmu agama dengan baik, ilmu umum dengan baik karena gurunya memang begitu. Sehingga guru itulah mewariskan ilmunya kepada santrinya juga seperti itu. Nah, sekarang ini kalau menurut saya ya apa yang dilakukan oleh UIN Malang bagus itu. Jadi memilih mahasiswa yang hafal Quran. Kemudian dikader tapi pada jurusan yang bukan agama, bukan fakultas bahasa Arab, tidak. Kalau hafal Quran tetapi kuliahnya di fakultas adab ya sama aja. Nah, tapi memilih mahasiswa yang hafal Quran, tapi di sekolah diberi beasiswa untuk sekolah di jurusan eksak, namanya di sains. Saya kira itu hasilnya akan bagus. Nah, integrasi ilmunya akan jadi. Saya kira. Tapi kalau hafal Quran tapi kuliahnya di fakultas dakwah, ya saya kira itu tidak nampak itu. Nah, di UIN Malang itu kan ada skala prioritas ya. Yang saya tahu bahwa memilih calon mahasiswa yang hafal Quran dan dimasukkan di dalam fakultas saintek sehingga diharapkan keilmuan itu tidak dikotomi. Itulah maka Pak Imam Prayogo itu dulu pernah cerita bahwa di saintek itu yang menulis skripsi dengan bahasa Arab itu ada 4. Dan itu 3 juara 1, 2, 3. Itu. Jadi skripsinya 2, bahasa Indonesia 1, bahasa Arab 1. Itu tidak di fakultas agama, tapi justru di fakultas saintek. Nah, terus saya tanya waktu itu di Bandung. Pak Imam, saya mau tanya ya. Adik-adik yang menulis skripsi dengan bahasa Arab di fakultas saintek itu bahasa Arabnya bahasa Arab tenang atau bahasa Arab Quran? Saya bilang begitu. Itu bahasa Arab berkaidah nahwu atau bahasa Arab yang terjemahan dari Google itu yang dia bilang wah saya enggak tahu Pak Marjoko, yang penting saya tahunya bahwa ini ada mahasiswa S1 nulis skripsi 2 bahasa. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Arab. Ya persoalan bahasa Arabnya itu bahasa Arab tenanan atau tidak tenanan saya tidak tahu. Itu jawaban beliau. Nah, ini Mas Pri. Ini sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga tahfidz. Di Ngawi aja, di Temporojo sekarang tahfidz itu, ya. Jadi banyak sekarang lembaga-lembaga kecil-kecil gitu di kampung-kampung itu pondoknya pondok tahfidz itu. Saya ya bukan kok menyangsikan tidak ya. Tapi ini jelas belum hasilnya belum nampak. Hasilnya hafal ya. Hasil hafal Quran ya. Anak-anak usia dini itu 10 juz, 20 juz iya. Tapi yang jadi persoalan dia paham enggak? Dia paham enggak? Saya itu begitu. Pertama paham enggak? Yang kedua nalarnya berkembang enggak? Nalarnya itu berkembang enggak? Jangan-jangan
maaf ya, dia hafal Quran, tapi tidak paham bahasa Arabnya. Atau jangan-jangan tidak diikuti dengan nalar. Ya, itulah ada beberapa yang sanksi sebenarnya itu. Karena ini memang belum nampak, tapi ya jangan kemudian terus pesimis, tidak. Ya, enggak. Tetapi langkah awal iyalah tahfidz ya. Tapi saya cenderung mengusulkan begini, tahfidz oke. Tapi jangan tahfidz saja. Ya dipahami juga gitu loh, dipahami maknanya apa. Paling tidak begitu no mestinya. Kalau dia hafal qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad yang pertama, yang kedua itu sama atau tidak? Gitu loh ya, dikasih logika jalan begitu no mestinya itu. Ya toh. Wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Apa? Ditanya, itu sa'ah dua ini sa'ah sama atau sa'ah beda ini? Enggak tahu dia. Dia enggak tahu itu, ya. Terus ini di dalam Quran ada ihdinas siratal mustaqim. Nanti di lain ayat ada innaka latahdi ila. Loh, ini yang satu ihdina orang pakai ilah, yang satu pakai ilah. Ini bedanya apa? Enggak ngerti. Jadi nah, orang-orang dulu itu sebenarnya tidak hanya hafal Quran, paham betul tentang Al-Quran itu. Paham betul. Nah, sekarang ini banyak orang hafal Quran, tapi mudah-mudahan paham juga ya. Ya butuh waktu ya. Ya butuh waktu, oke lah butuh waktu. Ya, kalau saya memang tidak hafal Quran ya, tetapi saya lebih banyak kajian pada linguistik Al-Qur'annya. Ya, saya lebih banyak mengkaji tentang linguistik Al-Quran, tapi tidak hafal Quran. Karena apa? Karena hafalan Quran itu sebenarnya kan hanya khusus orang-orang istimewa. Ya paling tidak untuk imam itu cukup lah itu. Wal asri, atau enak. Nah, jadi bagaimana supaya pembelajaran itu bisa integrasi, interkoneksi, atau bisa integrasi ya, antara ilmu satu, ilmu yang lain itu. Yang pertama ya ada orang memberitahu dulu. Ada orang memberitahu dulu. Umpamanya kalau di dalam pendidikan itu cara mengajarnya ya. Cara mengajarnya itu ya jangan hafalan terus, mestinya ya tidaklah ya. Nah, kalau agama diajarkan dengan cara dogmatis ya nanti hasilnya sama aja. Ya tidak dogmatis ya, mestinya harus dikembangkan nalar juga itu. Itu loh, Dek, ada buku tentang pembelajaran 101 mil Silberman itu loh, Dek. Itu kan ada ya. Cara pembelajaran active learning itu loh. Nah, ini bagus itu. Active learning itu cobalah diajarkan kepada guru-gurunya. Jangan nanti gurunya biar ke siswa. Jadi pembelajaran active learning. Kalau zaman kita kan dulu pembelajarannya tidak active learning ya, tetapi satu jalur. Guru menyampaikan, siswa dengarkan, selesai ya sudah. Nah, sekarang mestinya tidak begitu. Tapi pembelajaran itu melibatkan siswa. Nah, caranya supaya siswa terlibat di dalam pembelajaran ya gurunya dulu. Gurunya diberitahu cara-caranya. Nah, salah satu buku untuk memahami cara belajar active learning itu yang 101 cara untuk belajar yang ditulis oleh Neil Silberman. Itu aslinya bahasa Inggris tadi ya. Tapi saya pernah belajar itu, saya pernah mempelajari itu. Itulah maka saya punya pengalaman memberi pelatihan dosen-dosen bagaimana cara belajar active learning. Jadi dosen itu jangan hanya menerangkan itu, tidak. Confucius mengatakan, what I hear from my teacher, I forget. Apa yang saya dengarkan dari guru saya mengajar saya lupa. Itu jadi kalau ditanya dapatnya apa? Ya tadi, wassalamualaikum tadi. Yang sebelum wassalam enggak mudeng saya. Sama dengan khutbah Jumat itu dapatnya apa? Enggak dapat apa-apa. Dapatnya ya itakullah aja. Karena apa? Karena itu what I hear from my teacher, I forget. Apa yang saya dengar dari guru saya lupa. What I say from my teacher, I remember but not understand. Apa yang saya lihat guru saya mengajar, saya ingat tapi tidak paham. Ingat ya. Siapa ya? Yang itu yang isi yang pakai baju hitam siapa nama? Itu gitu, tidak mudeng tapi. Nah, yang terakhir, what I discuss to another, I understand. Apa yang saya diskusikan dengan teman, saya paham. Nah, itulah maka
Mas Pri, coba sekarang ini langkah pertama gurunya dulu dibekali dulu, karena kaidah kita begitu saya layuti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Gurunya dipunyai dulu. Jadikanlah gurunya itu kaya. Caranya diberi pelatihan. Caranya ya kalau di pendidikan ya bagaimana strategi mengajar active learning. Nanti kalau gurunya sudah punya strategi mengajar active learning, nah gurunya baru kemudian pada siswa. Nanti hasilnya akan lain. Tidak dogmatis gitu loh. Tapi bisa berpikir. Nah, cara berpikir itulah nanti yang akan mempermudah menuju pada integrasi ilmu. Saya kira begitu. Ya, dicoba. Nah, nanti kalau umpamanya Malang, kalau tidak COVID, saya berani itu pas ke Malang itu mampir sebentar, 2 jam, 3 jam, saya bisa bisa berbagi ilmu tentang strategi mengajar active learning itu. Itu 2 jam, 3 jam itu saya kira baik juga. Ya lumayan kita dapat 10 strategi lumayan. Dan saya tidak akan ceramahkan, praktek langsung saja. Kemarin ditulis di dalam mass media itu cut shot itu ya. Cut shot membuat siswa kreatif itu. Iya, cut shot itu. Cut shot itu sudah saya sampaikan jauh dulu itu tahun 2000-an itu sebelum tahun 2000 itu sudah tak sampaikan strategi cut shot itu. Tapi sekarang udah lama saya tidak ikut pelatihan-pelatihan gitu. Ya kalau di Malang dulu Win ya. Ada yang pernah ikut itu. Tapi yang di Surabaya berapa kali. Ya, tapi di STT Temurjo belum. STT Temurjo belum. Ya, saya makanya bilang sama Pak Warno sekarang yang jadi ketua saat itu. Mas Warno, Pak Warno. Di STT Muhammadiyah Temurjo itu kalau mau kuliah, itu dimulai dulu. Dosennya dulu itu diberitahu gitu loh. Namanya cara mengajarnya, strategi active learning kayak apa. Jadi ya kan di Temurjo kan banyak yang tidak dosen. Maksud saya itu kan ya yang dosen kan ya Pak Jalil, Pak Singgi ya dosen ya. Yang lainnya kan banyak guru SMP, SMA gitu. Nah mereka tidak punya pengalaman itu. Nah sebelum mengajar itu saya sampaikan kasih bekal dulu mereka. Itu active learning umpamanya. Tapi ya itu mungkin belum dianggap penting. Padahal di perguruan tinggi lain itu sudah kelewatan. Tapi sebenarnya itu bagus itu ya. Bahkan teman saya yang Profesor Munte, Dr. Hisam itu bilang, Mas Warjoko, sekolahmu yuk, kita garap yuk. Tidak usah dibayar. Terus, sekolahku sing ra gelem ya. Sekolahku masih menggunakan model lama. Tapi saya sebenarnya pengen juga itu ya. Jadi bagaimana di STIT sendiri di Temurjo itu setiap mau semester mulai gas atau genap itu mulai dulu lah itu kegiatan ilmiah itu. Terutama itu nambahi ilmunya dosen-dosennya itulah. Kan dosen-dosen baru semua itu. Dosen baru ya. Nah, itu harus ditambahi. Ya, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, itu Mas. Yang penting tulis. Fakitu saya layuti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberi. Itulah maka sampean ingin menjadikan sekolahmu maju ya, gurunya itu dijokke dhisik. Beritahu dulu. Kalau gurunya tidak maju, ya tidak usah banyak berharap muridnya maju. Fakitu saya layuti. Orang yang tidak punya tidak usah memberi. Tidak bisa memberi. Kalau tidak punya tapi dia mengajar, itu gaya saja itu sebenarnya, itu kemaki aja itu. Tapi yang paling penting guru harus kaya. Kalau dia kaya bisa memberi. Kalau tidak kaya tidak bisa memberi. Nah, kalau gurunya tidak kaya tidak bisa memberi, ya sebaiknya alih profesi saja itu. Bani lele umpamanya itu lebih bermanfaat ya. Tapi kalau dia guru, karena guru kan memberi. Guru itu memberi pada siswa. Nah, kalau gurunya itu kaya, muridnya pintar. Tapi kalau gurunya tidak kaya, muridnya tidak pintar. Saya kira begitu jawaban saya. Ya, monggo. Ya.
Di kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke. Siap, siap. Matur sembah nuwun Yai. Sangat bermanfaat. Ini nampaknya ini lebih sering mengundang Pak Marjoko untuk ini. Untuk diskusi dengan IMM. Jadi dosen beneran dengan dosen yang tidak beneran itu berbeda kapasitasnya memang. Begitu. Ya, tapi itu. Tapi tunggu ketabuhannya di Malang, Yai. Ya itu ya, terima kasih. Tapi ya jangan dibeda-bedakan begitu. Yang penting dosen gitu aja. Ya, itu kan istilah-istilah. Ya, pokoknya dosen-dosen gitu aja. Iya. Semuanya dosen. Iya. Baik, terima kasih Pak Marjoko. Jadi luar biasa sekali jawabannya. Jadi bagaimana untuk menjadikan seorang murid itu menguasai banyak ilmu, maka diawali dulu dari gurunya, kira-kira begitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Silahkan. Pak, dari Mas Imam. Senior juga? Ya, senior itu. Ya, silahkan Mas Imam. Jadi pertanyaannya chat. Bagaimana peran mahasiswa di tengah sekarang ini banyak sekali orang lebih mau belajar ilmu dengan fasilitas teknologi yang canggih daripada belajar kepada ustadz atau guru dengan ketemu langsung? Tidak apa-apa, Dek. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Dek. Kalau saya setuju itu. Jadi sekarang itu, kalau saya loh ya, biarkan mahasiswa itu belajar sains. Ya, nanti belajar agamanya, ya pada saat itu belajar juga, belajar agama. Tapi kan belajar agama kan tidak terikat oleh waktu, Dek. Bisa habis maghrib, habis isya, bisa habis subuh. Tapi kalau belajar sains kan terikat waktu itu. Gitu loh. Ya, kalau saya dukung itu, Dek. Jadi kalau memungkinkan itu orang-orang Islam itu memahami teknologi IT itu loh. Iya. Nah, nanti agamanya itu bisa dipelajari dalam waktu yang sama tetapi waktunya beda. Namanya agamanya habis subuh. Kan bisa juga. Habis subuh atau melalui seminar atau melalui sorogan begitu. Tapi waktu-waktu dari jam 7 sampai jam 2 siang itu gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari IT. Maju kalau begitu. Saya kira saya memberi dukungan itu. Ya, tidak apa-apa. Kalau saya begitu. Asal begini, asal jangan mempelajari IT tetapi melupakan agama, itu yang tidak benar. Itu tidak benar, gitu loh. Jadi agama tetap dipegang. Agama dipegang. Tetapi mempelajari ilmu IT harus dikejar, harus direbut kembali dari orang-orang barat itu. Tidak apa-apa, Anda belajar ke orang barat tidak apa-apa. Tetapi yang namanya sholat, Anda harus sholat. Puasa harus puasa. Gitu. Jangan sampai dari Ngawi agamanya Islam, tiba-tiba sekolah di TB pulang tidak sholat, kan salah. No? Jadi silahkan orang Islam, pemuda Islam itu belajar IT sehebat mungkin. Tapi ingat, jangan meninggalkan kewajiban terhadap agamanya. Itu akan menjadi maju. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, bagaimana Pak Marjoko ini orang Islam lebih cenderung belajar bahasa Arab, tapi tidak belajar IT gitu. Ya nanti perkembangannya ya tidak akan kaya kamu. Kamu tidak bisa ngatur dunia nanti. Karena yang bisa mengatur dunia itu yang IT-nya kuat. Iya, yang IT-nya kuat. Nah sekarang ini zamannya, zaman Anda harus IT. Kayak zaman saya ini udah tidak bisa IT lagi. Nge-zoom aja tidak bisa kok saya itu. Google Meet tidak bisa kok. Ya, bisanya cuma Google Meet, diundang Zoom, Google Classroom, selebihnya tidak bisa. Ya bisanya ya bahasa Arab, balaghah bisa. Ya, saya cenderung deh itu. Dibiarkan mereka mengikuti perkembangan zamannya begitu kira-kira. Iya, iya. Tapi agama jangan ditinggalkan, tetap dikerjakan. Agama tetap dicekel. Tapi biarkan dia belajar IT itu. Dengan catatan itu harus dikendalikan oleh agama dia itu. Jangan belajar IT tapi tidak sholat, kan sudah kacau.
IT tetapi pergaulannya bebas, saya tidak benar. Tetap harus ada pada koridor sebagai orang Muslim. Saya dukung itu, saya cenderung itu. Ya, harus difasilitasi itu. Supaya orang Islam itu ngerti IT. Ya, sekarang ini lemah sekali. Ya, banyak orang pintar ya itu aja. Tapi dalam dunia luas ya kalah jauh. Kalau saya begitu fasilitasi aja. Tidak apa-apa. Oke, itu ya dari Pak Marjoko, kita sebagai mahasiswa perannya ya mendukung atau kalau Ya, bisa mendukung. menambah fasilitas gitu. Iya, mendukung, iya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain nih. Mungkin saya Mas Niko. Oh iya, dari Mas Miftahudin ya. Monggo. Bismillah, saya akan coba bertanya Monggo. dengan apa yang saya dengarkan dari awal Pak Joko menyampaikan hingga akhir ini. Kalau saya boleh menangkapnya bahwasanya ilmu pengetahuan itu sesungguhnya berperan dalam menghidupkan hati dari kebodohan, begitu kira-kira. Menyinari mata pun dari kegelapan dan menguatkan tubuh yang lemah. Dengan ilmu pula Allah ditaati dan disembah. Tanpa ilmu manusia mungkin tidak bisa tahu bagaimana caranya menyembah dan taat kepada Allah seperti itu. Yang saya tanyakan kepada Bapak adalah sejauh mana peran ilmu kontemporer membimbing kita untuk taat dan menyembah Allah. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Iya. Ini Dek ya. Oke. Saya beri contoh Dek ya. Saya beri contoh ya Dek ya. Ini. Banyak hanya para saintis, ahli-ahli ilmu pengetahuan umum itu yang masuk Islam itu karena ilmunya. Itu banyak Dek. Ya, tidak sedikit Dek. Jadi banyak orang-orang non-Muslim pintar-pintar itu memeluk Islam karena ilmu dia itu. Ada juga yang mati tapi hanya mengakui tapi tidak masuk Islam. Ada cerita klasik. Ada di Eropa itu suami istri ini ahli bedah. Yang bapaknya profesor, istrinya profesor, anaknya satu. Ini ahli bedah. Jadi orang yang ngomongnya pelo-pelo itu dioperasi bisa ngomong. Orang yang ngomongnya itu tidak jelas itu operasi bisa ngomong. Non Muslim ini. Nah, tiba-tiba anaknya itu tidak ngomong. Itu dioperasi berkali-kali bapak ibunya itu tidak bisa ngomong juga. Akhirnya dia menyadari ini. Ternyata kita yang gelarnya profesor ini bodoh juga. Ternyata tidak bisa menjadikan anak kita bisa ngomong. Padahal orang lain bisa. Orang lain yang tidak bisa ngomong, saya operasi bisa ngomong. Ini anak kita yang sakit, saya operasi berkali-kali, tidak juga. Berarti saya termasuk bodoh. Berarti di atas saya sudah ada yang pintar. Sudah. Di atas saya ada yang lebih pintar. Nah, kemudian ini suami istri ini bunuh diri. Tapi dia sudah meyakini bahwa di atas orang pintar, ada orang pintar. Itu di dalam Quran kan disebut itu ya. Wa fauqazi ilmin alimun, di atas orang pintar ada yang pintar, di atas orang pintar ada yang pintar. Nah, guru besar ini bunuh diri dengan satu keyakinan di hati dia, di atas yang pintar ada yang pintar. Ternyata saya bodoh. Nah, jadi banyak orang-orang saintis ini ketika dalam suasana tertentu itu kemudian masuk Islam. Itu banyak sekali. Ada sarjana barat itu yang memikirkan penelitiannya tentang nyamuk. Masuk Islam dia katanya itu ya. Karena begitu pelitnya nyamuk itu ya. Nyamuk kecil itu kehidupannya tidak ubahnya seperti manusia. Jadi hidup, ada nyawanya, dia makan, kadang dia hamil. Kalau uratnya ketekuk juga sakit, ada yang masuk angin. Itu persis. Nah, tapi nyamuk kecil itu kok bisa ya?
Nyamuk kecil kok hamil, seperti apa hamilnya, melahirkan. Itu pada akhirnya menghantarkan sarjana-sarjana ini masuk ke Islam. Sekarang ini yang banyak masuk Islam itu di New Zealand itu banyak ribuan orang masuk Islam. Bahkan di Amerika Serikat sendiri kan sekarang Islam itu menjadi bagus itu ya. Oleh presiden yang sekarang ini, yang siapa, Biden namanya itu ya. Itu memberi keleluasaan kepada umat Islam untuk berkembang di Amerika. Gitu. Kalau yang di New Zealand itu memang banyak ya orang masuk Islam itu tidak 1, 2, tapi ribuan itu. Ya mereka belum wudhu aja belum bisa, apalagi sholat. Tapi mereka sudah bersyahadat. Itulah maka di sana itu ada kursus kursus bagaimana cara wudhu yang baik itu di lapangan itu, dengan disiapkan keran-keran Hanafiyah jumlahnya ratusan. Jadi kalau saya justru orang-orang yang saintis yang memahami ilmu-ilmu eksak itu pada penghujungnya dia akan memahami Allah. Kalau dia belum beragama Islam, pada penghujungnya dia memahami Allah. Tapi kalau dia sudah Islam ya semakin tunduk. Itu sebagaimana janji Allah, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang dikatakan ulama itu tidak dikotomi. Ulama itu ya semua ilmu. Nah, orang-orang yang ahli, orang yang ulama itulah sebenarnya yang takut pada Allah. Yang takut pada Allah itu ya innama yakhshallah min ibadil ulama. Hanya orang-orang yang berilmu lah sebenarnya dia yang akan takut pada Allah, karena ilmunya itu menghantarkan dia takut pada Allah. Ya, itu. Tapi kalau orang bodoh ketika beragama Islam itu Islamnya bukan karena ilmu. Karena bapak ibu Islam, bapak ibu Islam, anaknya orang sekolah, yang penting sholat. Tapi kalau orang-orang yang saintis itu banyak yang awalnya bukan Islam, tetapi kemudian pinter. Nah, dari kepintarannya itulah kemudian dia menyadari, oh ternyata Islam luar biasa. Baru kemudian dia pindah ke Islam. Kira begitu. Jadi banyak. Nah, saya di Indonesia belum dengar ya. Belum dengar itu. Tapi di negara-negara barat sudah banyak sekali orang-orang yang ahli saintis, karena ilmunya itulah dia mengakui Islam dan kemudian dia masuk Islam. Umpamanya begini. Tadi saya baru dapat WA ya. Benar tidaknya WA saya tidak mau tahu. Ada orang melahirkan itu 17. Ya. Anda bisa bayangkan ya. Umpamanya loh. Dokternya itu agamanya non-muslim ya. Dia mengoperasi anak berusia 16 itu. Anak perempuan melahirkan 17 tapi disesar itu. 17 anak masuk di dalam perut. Itu dari mana? Satu aja udah berdeteng gitu, ini 17 itu masuk di dalam perut. Akhirnya kan dia menyadari begini, ujung-ujungnya dia begini. Orang naik haji itu dulu kan 1, 2, 3, 10 kan gitu. Sekarang kan jutaan sih. Orang naik haji sekarang itu jutaan, itu haji resmi. Belum yang tidak resmi juga jutaan. Itulah adik-adik. Hotel-hotel di Mekah Madinah terus dibangun. Mengapa hotel terus dibangun? Karena jumlah yang haji semakin banyak. Kalau tidak dibangun, tidak dapat tempat. Mau tidur di mana mereka? Tidak bisa. Nah, jadi kalau ditanya, mengapa hotel di Mekah Madinah terus dikembangkan? Karena pendatang yang umroh dan haji semakin banyak. Tetapi Mina itu tidak diperlebar. Tapi Mina itu tidak diperlebar. Mina ya segitu aja. Sejak dulu Mina segitu. Nah, Rasulullah pernah bersabda, Ardu Mina mislu batnil umi. Mina itu seperti perutnya ibu. Itu mau diisi berapa aja, itu tidak masalah. Nah, ibu juga begitu. Mau diisi 1, oke. 2, oke. 3, oke. Bahkan yang saya lihat di WA itu 17. Jadi melar kok itu. Nah, Mina itu Rasulullah bersabda, Mina seperti itu. Nah, sekiranya orang-orang barat memahami itu, saya kira yang operasi itu bisa masuk Islam itu. Ya. Terus gini, ada cerita, tapi ini benar tidaknya saya tidak tahu juga yang namanya cerita. Ada orang barat,
dengan keangkuhannya menggunakan pesawat. Sebenarnya pesawat itu kan sudah targetnya ya. Kalau pesawat ini itu ketinggian sekian harus kembali. Ke sini harus kembali. Tidak bisa ketinggian sekian dia langsung naik di atas batas-batas, tidak bisa. Nah ini katanya ada orang barat yang membawa pesawat itu di atas ketinggian tertentu dia tidak kembali, tapi langsung dia. Yang di dalam berita yang benar tidaknya saya tidak tahu itu, katanya ketika dia melampaui batas kekuatan pesawat itu, katanya dia melihat ada tawon yang jumlahnya jutaan yang berkumpul jadi satu gitu. Itu semuanya tawon, itu dilihat dengan mata kepala. Nah, ketika dia mau menabrak tawon-tawon itu, dia langsung kembali turun. Iya, iya, itu dia memahami. Ya Allah, ternyata di sini itu ada makhluknya loh. Dia kan berpikir, siapa ini yang bikin makhluk di angkasa seperti ini? Allah. Gitu, cepat sekali. Nah, kalau begitu dia masuk Islam, wajar. Nah, itulah jadi cara berpikir ya, tapi itu dapat hidayah. Jadi orang pintar yang masuk Islam itu dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah ya tetap ada kekafiran saja itu, ya. Dapat kekafiran dapat. Tetapi kebanyakan Islam itu tidak seperti itu. Kebanyakan kita ini Islamnya sejak dari lahir. Jadi lahir ibunya, bapaknya lahir dari ibunya diadani, kok mati itu udah Islam. Persoalan nanti pintar atau tidak pintar itu urusan belakang. Tapi banyak orang-orang saintis yang memahami tentang ilmu pengetahuan itu masuk Islam dengan ilmu yang dia miliki. Jadi biasa-biasa aja, Dek. Iya. Ya mudah-mudahan Allah banyak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pintar sains itu ya. Iya. Ini seumpama loh, Dek ya. Umpama ya. Umpama orang-orang negara-negara Timur Tengah itu umpamanya pinter saintis, pinter ilmu-ilmu membuat pesawat gitu. Itu orang Amerika itu miskin semua, Dek. Karena pesawatnya tidak dibeli kok. Tidak dibeli ya. Gitu. Karena Palestina itu kerengan itu ya. Itu dari mana pesawatnya? Dari mana senjatanya? Dari Amerika. Mesti ada orang jual. Ya, itulah maka orang-orang Amerika dan sekutunya itu mempertahankan orang-orang Timur Tengah itu tidak usah belajar sains, belajar ngaji aja, tafsir, hadis gitu. Supaya apa? Pesawat tidak usah bikin, nanti bikinnya saya aja. Tapi kamu yang beli. Coba sekarang tidak usah beli. Saya kira itu jadi orang miskin mereka. Ya, pesawatnya tidak laku, tempatnya tidak ada. Tapi ya kita masih apa namanya? Masih senang itu. Sekarang di Indonesia ini vaksin aja kita beli ya, Dek. Nggak, kalau orang dulu kan dikeroi ya, masuk angin keroi selesai. Indonesia ini vaksin beli berapa triliun aja. Ya, saya nanti sebentar lagi divaksin, saya kira. Tapi ya begitulah. Tapi saya cenderung, Dek, bahwa orang beragama Islam itu, kalau saintis, orang-orang yang ahli di bidang ilmu pengetahuan itu, biasanya karena keilmuannya itu dia masuk Islam. Dan itu biasanya militan. Nah, sementara kebanyakan orang Islam tidak seperti itu. Kebanyakan orang Islam itu masuk Islam ya karena orang tuanya Islam. Itu kira-kira jawaban saya gitu. Nah, kalau bisa begini, kita lahirnya beragama Islam, tapi terus belajar menjadi saintis. Kalau bisa begitu. Ya belajarnya rajin harus. Belajarnya harus rajin. Seperti orang-orang Barat itu jangan disangka tidak rajin, Dek. Mereka rajin. Siap Bapak, sangat mencerahkan sekali. Matur suwun. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu ya, kita buka satu pertanyaan lagi untuk kawan-kawan yang mungkin nanti tidak kebagian waktu untuk bertanya. Ya, besok. Kita tunggu besok Sabtu ya. Iya. Di kampus beliau mau ke sana kalau ke sana, kalau mau mampir. Oke, monggo kawan-kawan. Barangkali ada yang mau bertanya. Iya.
Oke, mungkin sudah tidak ada lagi. Dan saya memberi kata terakhir. Yang pertama, memang implementasinya agak sulit ya. Implementasi integrasi ilmu itu agak sulit ya. Tapi paling tidak di dalam hati kita, di dalam niat kita harus meyakini bahwa ilmu itu tidak dikotomis. Itu di hati kita. Walaupun implementasinya sulit juga, tapi harus kita yakini bahwa semua ilmu itu milik Allah. Ya, apakah itu ilmu komputer, apakah ilmu penerbangan, perkapalan, itu semuanya milik Allah. Kalau kita buka Quran, ada semua itu di situ ada semuanya. Cuma umat Islam sekarang ini lebih cenderung kepada ilmu agama ansih daripada mempelajari ilmu umum. Dan itu memang sudah didesain oleh orang Barat seperti itu. Jadi orang-orang Islam itu lebih suka belajar agama itu memang dikonstruk oleh orang-orang Barat. Ya, orang-orang Barat mengkonstruk seperti itu. Maunya kita belajar agama saja, enggak usah belajar politik, enggak usah belajar sains, enggak usah. Tapi orang Barat belajar politik, belajar sains untuk menguasai orang-orang Islam. Nah, sekarang jangan mau, enggak mau aku digituin. Nah, sekarang saya harus belajar selain belajar agama, saya juga belajar sains. Supaya apa? Nah, supaya nanti kami juga pintar seperti orang Barat. Boleh enggak? Boleh, boleh. Iya. Jadi kalau perlu ya kita bikin HP, enggak usah beli Korea, enggak usah beli Cina, enggak. HP bikinan Ngawi umpamanya kan bisa aja toh. Orang ini ada mahasiswa Ngawi bisa bikin HP, beli, nah, bisa juga. Bagus itu. Jadi ya, asal jangan bikin bom aja. Kalau bikin bom bisa ditangkap kena pidana. Jadi yang pertama, Islam tidak mengenal dikotomi. Dikotomi itu sebenarnya jebakan dari negara Barat supaya orang Islam ini memahami agama tapi tidak memahami politik dan sains. Maka nanti implementasinya ya akibatnya orang Islam jadi bodoh, jadi miskin, pinter agama. Tetapi orang pinter agama itu ya karena tidak punya ilmu ya dia melihat aja tapi lumpuh gitu. Nah kalau bisa ya agama juga bagus, sains juga bagus. Jadi matanya melihat, badannya kuat juga. Nah kalau sudah terkadang bagaimana? Sekolahnya di STIT, ya tidak apa-apa. Ya kan Anda punya generasi baru. Nanti kan Anda jadi guru. Kalau sekolah di STIT kan jadi guru. Ya nanti muridmu lah yang diberitahu nanti. Jadi selain belajar agama, sains juga perlu diperhatikan. Boleh enggak orang Islam masuk tentara? Boleh. Boleh. Kalau tidak masuk tentara nanti dimasuki oleh non-muslim malahan. Oh, nanti malah gimana? Iya. Saya kira begitu, Dek. Tetapi jangan begini. Jangan mengharamkan produk dari barat, jangan. Nah, sekarang ini harus diakui negara barat itu produksinya bagus-bagus. Ya, dibanding dengan negara kita terlalu jauh. Sepatu bola aja itu yang kita orang-orang barat itu sepak bola itu tingkat kecamatan aja main di Indonesia enggak boleh karena rumputnya jelek-jelek itu. Apalagi sekelas Ronaldo itu. Sekelas Cristiano Ronaldo itu mau main di Indonesia ya enggak boleh. Mau main di mana? Khawatir kalau nanti jatuh nanti kakinya lecet. Kalau di negara barat itu jatuh itu enggak apa-apa. Kalau di Indonesia jatuh itu ada batunya. Belum penontonnya ya. Penontonnya kalau orang Indonesia kan sukanya kan melempari pemain. Jadi yang penting dalam hati kita harus meyakini dikotomi itu orang barat. Dan di dalam Islam tidak mengenal dikotomi. Ilmu itu hanya satu, miliknya Allah, dan harus kita pelajari semua, semampu kita. Saya kira begitu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marjoko ya yang sudah mencerahkan kita semua dan semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini menjadi suatu berkah atau suatu awal
usaha untuk menghubungkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Oke, karena keterbatasan waktu, alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita bicarakan pada malam hari ini. Sekian, billahi fisabilil haqqi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita matikan ya. Siap. Boy. 500